Sesuatu yang menunjukkan tiga atau lebih baik laki-laki maupun perempuan dengan merubah bentuk mufradnya, dengan merubah bentuk mufradnya. Sesuatu yang menunjukkan arti tiga atau lebih, baik yang menunjukkan laki-laki ataupun perempuan, dengan merubah bentuk mufradnya. Itu disebut jamak taksir. Atau dalam bahasa yang lainnya adalah jamak yang tidak beraturan, karena harus merubah bentuk mufradnya. Nah, kalau kita meneliti kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang akan dijadikan jamak taksir, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya perubahan kalimat tadi untuk bisa menjadi jamak taksir ada 6 macam perubahan. Jamak taksir kan muncul karena ada mufrad, ya. Jamak taksir diambil dari kalimat yang mufrad dengan dirubah bentuknya supaya menunjukkan arti tiga atau lebih, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun bentuk perubahan kalimat mufrad supaya bisa menjadi jamak taksir ada 4 macam perubahan. Yang pertama ialah taghayyurun fi syakl, merubah bentuk mufradnya dengan cara dirubah harokatnya saja, tidak pakai merubah huruf, tapi cukup merubah harokatnya saja. Contoh, asal hamzahnya di fathah, sinnya di fathah. Asal itu menunjukkan arti satu. Ketika ingin dibikin jamak taksir, maka cukup merubah harokatnya saja menjadi usud. Usudun itu artinya hanya singa. Coba lihat, yang asalnya di fathah menjadi didom, yang asalnya singa di fathah menjadi didom. Itu menunjukkan perubahan tadi terjadi pada harokat. Jamak taksir diambil dari isim mufrad dengan merubah bentuknya. Perubahan bentuk isim mufrad supaya menjadi jamak taksir ada 6. Yang pertama ialah perubahan harokatnya saja. Isim mufrad supaya bisa menjadi jamak taksir dan menunjukkan arti 3 atau lebih, baik laki maupun perempuan, cukup dirubah harokatnya saja. Asadun
menjadi usud. Nah, sehingga kalian harus teliti kalau mau baca kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak terharapkan. Ini dibaca abad atau usul. Kalau memang cocok dibaca mufrad ya abad, tapi kalau cocok baca jamak ya usul. Abad usul. Nah, paham ya? Kemudian yang kedua, tawajjud binuqsi. Merubah bentuk mufradnya dengan cara mengurangi jumlah hurufnya. Jadi tidak merubah harokatnya, hanya mengurangi jumlah huruf yang ada pada isim fa. Contohnya, tuhoma. Ya. Tuhoma. Itu berapa jumlahnya? 4 huruf. Mufrad. Ketika dibikin zaman taksir, cukup dikurangi hurufnya menjadi tuhomun. Tuhomun itu jamak. Kalau tuhomatun mufrad. Yang dikurangi ialah taknya. Ya. Paragrafnya tetap sama. Yang ketiga, tawajjud biziyadah. Merubah bentuk isim mufradnya dengan cara diberi tambahan huruf supaya menjadi jamak taksir. Harokatnya tetap cuma untuk supaya menjadi jamak taksir hurufnya ditambah. Silwanun itu jamak taksir, asalnya silmun 1, 2, 3 huruf menjadi silwan ditambah 2 huruf lagi alif dan nun. Silwan mufrad, silwanun jamak taksir. Yang keempat, tawajjud bisyaqli ma'adun. Merubah bentuk isim mufrad dengan cara merubah harokatnya. Di samping itu ada pengurangan huruf. Harokatnya dirubah, hurufnya juga dikurangi supaya menjadi jamak taksir. Contoh dari isim mufrad, hurufnya 4. Sinnya dibentang, raknya dibentang. Ketika dijadikan jamak taksir menjadi surur, sinnya diloma, raknya diloma. Dan hurufnya berkurang 1, yakni yaknya. Tapi untuk menjadi jamak taksir, isim mufrad itu di samping dirubah harokatnya juga dikurangi hurufnya. Yang kelima, tawajjud bisyaqli ma'aziyadah. Di samping merubah harokatnya, diberi tambahan huruf. Kalau yang keempat kan dikurangi hurufnya. Kalau yang kelima, harokatnya dirubah, ditambah dengan huruf. Sababun jumlah hurufnya cuma 3. Adhabun menjadi berapa ini? 5 huruf. Harokatnya berubah, hurufnya juga tambah. Sababun mufrad, adhabun jamak taksir. Yang keenam, tawajjud bisyaqli ma'aziyadah wa nuqsi jami'an.
Di samping merubah harokatnya, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Tambah kurang. Ada huruf yang ditambah, ada huruf yang dikurangi. Contoh, karimun, kurama, karimun, total huruf bukan 3 huruf. Jadi kurama 5 huruf bertambah. Tapi ada yang dikurangi, yakni yaknya. Di samping itu, harokatnya sudah berubah semua. Nah, itu semuanya disebut jamak taksir, yakni sesuatu yang menunjukkan arti 3 atau lebih, baik menunjukkan laki-laki atau perempuan, dengan merubah bentuk mufradnya dengan 6 macam bentuk perubahan yang disebutkan tadi. Kalau sudah menjadi jamak taksir, maka ketika rafa menggunakan tanda dhamma, nasab menggunakan tanda fathah, shofat menggunakan tanda kasrah. Perlu diingat bahwa jamak taksir itu kebanyakan sifatnya sama'i. Sama'i itu artinya yang harus siapa, ya, tidak bisa sembarang isim mufrad disamakan seperti asadun usudun. Bahkan qolamun tak bisa, kulumun, ya, nggak bisa sembarangan. Atau dibikin seperti tukhomatun, tukhomun. Apa contohnya? Nah, pokoknya bikin sendiri begitu supaya cocok. Nah, tidak bisa. Itu contohnya sudah paten. Kalau ingin mengisi lagi contoh yang lain, harus melihat kamus. Bahasa Arab. Karena sudah paten. Sehingga kalian apabila ingin antar dalam menguasai jamak taksir, harus menghafalkan mufradat. Tidak cuma isim mufradnya, tapi juga jamak taksirnya. Ya, qolamun, aqlamun. Qolamun, aqlamun. Kalau aqlamun berarti mengalami yang mana? Mengalami perubahan yang kelima. Seperti dalam Islam. Ya, kitabun, kutubun. Hafalkan itu. Ya, mengalami perubahan yang mana? Kitabun, kutubun. Kalau mereka berubah, dikurangi. Dan sama dengan yang keempat. Dan ada perubahan harokat dan pengurangan apa ini? Huruf. Nah, fi'ilun gajah, fi'alah. Nah, fi'alah itu fi'ilun fi'alah. Terus fi'alah itu bukan piala, ya, tapi piala itu sama dari fi'ilun gajah. Fi'ilun menjadi piala. Tapi dia mengalami perubahan harokat dan juga tambahan huruf. Nah, huruf itu perubahan harokat dan tambahan huruf bagi murid. Ketiga, gampang susah. Gampangnya ya cuma itu saja. Susahnya itu harus
yang susah enggak bagi yang menghafal. Kalian kalau suruh bikin contoh 6 perban ini selain yang dituliskan dalam catatan, kalau nggak hafal ya nggak bisa jawab. Karena sudah paten contoh-contohnya, ya. Nah, apa tadi yang takbir? Wah. Sesuatu yang menunjukkan jumlah lebih 3 atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, yang berubah dari bentuk mufradnya. Jika apa menggunakan tanda apa? Tanya. Yang berdasar ketika apa menggunakan tanda apa? Koma. Jika apa? Fathah. Ketika apa? Kasal. Ja'a asadud. Ja'a usud. Ja'a usudun. Nah. Inna usudan maratu fi usudin. Ya. Jadi. Baik. Selanjutnya. Tuhamatun apa? Tuhamatun. Apa? Artinya. Artinya. Ya. Apa artinya? Hah? Tuhamah. Ingus. Sinwun. Hah? Sinwun. Sinwan wa ghayru sinwan. Ya. Cabang pohon apa ya? Cabang pohon tapi apa? Istilahnya cabang pohon. Ya cabang pohon. Nah, samping. Apa? Cabang samping pohon. Tapi kalau dalam urusan organisasi cabang lebih luas daripada samping. Samping itu kelasnya RT. Ya,